warahmatullahi wabarakatuh. Bu Por, alhamdulillah kabar saya baik, Bu Por. Alhamdulillah, nomor satu sehat ya Bu Nida Betul ya. sekali itu, Bu. Bu Nida, Nggih. hari ini Bu Nida akan melaksanakan praktik coaching bersama Pak Bagus ya. Nggih, laras, Bu. Iya. Saya di sini menjadi observer yang akan melihat, mengamati, dan merefleksi pelaksanaan coaching yang akan Bu Nida lakukan bersama Pak Bagus. Saya akan mengamati bagaimana pelaksanaan tersebut sudah sesuai alur tirta atau belum. Bunda masih ingat ya, alur tirta ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan yang terakhir tanggung jawab. Ya, di awal kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaiannya, Bunda. Gimana ini? Ya, apakah pelaksanaan coaching nanti sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching atau belum? Nggih. Apakah coaching nanti sesuai dengan alur tirta atau belum? Nggih, siap. Nggih, Bu. Nggih. Ya, Bu Nida masih ingat tentang coaching, prinsip coaching ada 3? Nggih. Ya, itu nanti harus disesuaikan ya Bu Nida. Nggih, Yang nggih. pertama kemitraan, Kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nggih. Ya, baik Bu Nida. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bu Nida. Nggih. Oke. Kira-kira kompetensi inti coaching apakah yang akan Bu Nida kembangkan pada proses coaching kali ini? Nggih, Bu Por, matur suwun ini. Pada kesempatan kali ini saya akan mengembangkan kompetensi inti dari coaching, yaitu saya ingin menghadirkan diri saya secara penuh di sini. Ketika saya sudah hadir secara penuh, maka saya juga akan dapat menjadi seorang pendengar yang aktif tentunya, Bu Por. Mungkin itu kompetensi yang ingin saya sampaikan pada hari ini. Oke. Baik Bu Nida. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua ya. Nggih. Kompetensi inti yang mana yang secara spesifik ingin Bu Nida kembangkan pada proses coaching kali ini, Bu? Nggih, untuk kompetensi yang secara spesifik akan saya hadirkan pada proses coaching kali ini, mungkin saya ingin menjadi pendengar yang aktif, ya Bu. Nggih. Pendengar yang aktif, di mana ketika saya sudah mendengarkan apa sih masalah dari coaching tersebut, maka saya dapat memberikan pertanyaan berbobot, sehingga coaching dapat menemukan solusi atau ide-ide yang sebenarnya sudah ada pada diri coaching tersebut. Namun, nanti saya akan memberikan pertanyaan pemantik sebagai pemancing agar coaching bisa menemukan solusinya sendiri. Mungkin begitu, Bu Por. Luar biasa Bu Nida. Nggih. Berarti nanti rencana aksi yang Bu Nida kembangkan dan lihat nanti pada coaching Nggih. ya akan ada pertanyaan ketiga selanjutnya, Bu Nida. Ya, apa indikator dari ketercapaian tujuan pengembangan yang Bu Nida inginkan dalam proses coaching kali ini? Oke, untuk ketercapaiannya keberhasilan coaching kali ini, mungkin saya ingin membantu coaching dalam menemukan solusinya sendiri, sehingga coaching dapat mengatasi masalah menggunakan solusi yang telah didiskusikan nanti, Bu Por. Dari solusi tersebut nanti akan ada komitmen yang nanti coaching akan lakukan sehingga dapat menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Mungkin itu, Bu Por, ya. Bagus. Sudah selesai pertanyaan dari saya, Bu Nggih, Nida. siap. Bu Nida bisa melaksanakan praktek coaching bersama Pak Bagus. Monggo, silahkan. Nggih, Bu Por, terima Nggih. kasih. Saya lanjut, nggih. 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 Assalamualaikum Bu Nida. Waalaikumsalam Pak Bagus. Monggo Pak Bagus, gimana kabarnya ini Pak Bagus? Alhamdulillah kabar saya baik Bu Nida. Gimana kabarnya Bu Nida? Alhamdulillah kabar saya juga baik nih Pak Bagus. Tumben nih Pak Bagus main ke ruangan saya. Gimana? Ada yang ingin dibicarakan atau ingin disampaikan kepada saya? Iya betul Bu Nida. Sebelumnya saya mohon maaf Bu Nida nih ganggu waktu dengan ya. Ini sebenarnya saya ingin kedatangan saya ke sini ingin menyampaikan permasalahan Bu Nida. Bahwa permasalahan di kelas saya itu anak-anak ini kemampuan literasinya itu masih rendah Bu Nida. Nah, kedatangan saya ke sini supaya bisa menemukan solusi dari masalah tersebut Bu Nida. Oke Pak, oke, berarti Bapak diskusi kita kali ini yaitu untuk menemukan solusi dari masalah yang sedang Pak Bagus alami, begitu nggih Pak nggih? Betul Bu Nida. Nggih, oke. Kemudian Pak, nanti saat kita berdiskusi ini, nanti pada akhir kita akan mencapai apa Pak kira-kira? Apa yang ingin Bapak capai? Yang ingin saya capai pada diskusi kali ini yaitu saya menemukan solusi daripada
masalah tentang kemampuan literasi anak yang masih rendah. Solusinya bagaimana supaya anak-anak itu kemampuan literasinya mampu meningkat dengan baik. Oh, berarti begitu ya Pak Bagus sedang mengalami masalah di mana murid Pak Bagus itu kemampuan literasinya belum berkembang secara maksimal, gitu Pak. Betul. Oke Pak, siap. Semoga diskusi kita kali ini dapat menemukan solusi ya Pak ya dari Ya. masalah yang sedang Pak Bagus alami. Ya, betul. Ya, semoga. Oke Pak, siap. Menurut Pak Bagus kira-kira hal apa saja yang membuat murid-murid Pak Bagus itu belum berkembang kemampuan literasinya? Kemungkinan ini anak-anak itu karena di rumah itu jarang membaca, di sekolah juga mungkin jarang sekali untuk masuk ke perpustakaan untuk membaca buku. Ini masih kurang. Apakah itu karena buku-buku bacaannya kurang menarik ataukah mereka minat bacanya yang kurang? Oh gitu, jadi berarti kurang minat bacanya anak-anak itu masih agak kurang gitu ya Pak Bagus ya, dari yang disampaikan Pak Bagus. Kemudian dari masalah yang Pak Bagus tadi sedang alami, kira-kira ketercapaian apa yang ingin Bapak capai dalam mencari solusi kali ini? Dalam mencari solusi kali ini saya ingin anak-anak itu nanti kemampuan literasinya itu meningkat, tidak hanya dalam segi membaca saja. Sekarang ini anak-anak kelas 5 itu baru dalam tahap hanya membaca, belum sampai memahami isi bacaan. Anak itu hanya membaca, ketika saya berikan pertanyaan, anak belum mampu menjawab pertanyaan tersebut, malah menanyakan maksud dari pertanyaan itu. Ini berarti anak-anak itu tahap literasinya masih rendah, baru bisa membaca, belum memahami. Yang saya harapkan nanti ke depannya saya bisa menemukan solusi bagaimana anak-anak itu mampu meningkat kemampuan literasinya, ini mampu memahami bacaan yang ia baca dan menceritakan kembali. Kemudian kalau bisa anak tersebut mampu membuat sebuah karya walaupun itu baru berupa mungkin rangkuman atau kesimpulan atau resume dari apa yang dia baca. Oke, berarti nanti yang Bapak inginkan itu anak-anak yang paling ketercapaian yang ingin Bapak maksimalkan itu anak-anak dapat menghasilkan sebuah karya atau menyampaikan kesimpulan dari sebuah cerita, gitu ya Pak, tadi yang sesuai saya tangkap tadi. Oke Pak, luar biasa sekali. Kemudian ukuran untuk literasi anak nih Pak, kira-kira Bapak dalam mengukur keberhasilan kemampuan literasi anak, Bapak menggunakan teknik apa? Yang bisa saya lakukan yang pertama yaitu mungkin melakukan teknik pengamatan observasi ya, kemampuan minat anak baca dulu, bagaimana anak itu mampu sering untuk perpustakaan atau sering membaca ya, kita mampu mengamati anak tersebut. Kemudian dengan teknik tes mungkin dia memberikan pertanyaan dari apa yang dia baca ya, dari apa yang dia baca dia tahu isi dari apa yang dia baca. Kemudian kalau bisa dengan memberikan ini keterampilan anak supaya bisa mampu untuk membuat resume dari apa yang dia baca. Oke, luar biasa sekali ya Pak ya. Kemudian kira-kira hal apa yang dapat meningkatkan kemampuan literasi dari peserta didik Bapak kali ini? Untuk yang akan saya lakukan ke depannya ada beberapa hal ya yang akan saya lakukan. Pertama yaitu mungkin dengan cara ini pembiasaan Bu Nida. Dengan cara pembiasaan anak-anak sebelum pembelajaran, 15 menit sebelum pembelajaran ini melakukan pembiasaan membaca buku. Kemudian membuat ini pojok baca di kelas, mendekatkan buku bacaan terhadap anak-anak ya, membuat pojok baca buku di kelas-kelas, dan juga bisa dengan cara membuat kunjungan ke perpustakaan. Oke. Oh, berarti menurut Pak Bagus itu salah satu teknik yang Bapak lakukan itu dengan menggunakan melakukan pembiasaan anak-anak untuk membaca, seperti digunakan adanya pojok baca agar anak-anak terbiasa membaca, gitu nggih Pak nggih. Siapa tahu dengan kebiasaan tersebut dapat meningkatkan kemampuan literasi anak, begitu Pak Bagus. Nggih. Kemudian kira-kira menurut Pak Bagus untuk mendukung pembiasaan literasi tersebut, apa yang Bapak akan lakukan? Untuk mendukung pembiasaan literasi tersebut, yang pertama yang akan saya lakukan tentunya saya akan berkoordinasi dengan pustakawan ya, dalam hal peminjaman buku perpustakaan. Ini saya lakukan untuk meminjam buku perpustakaan dari perpus ke kelas-kelas, pojok baca di setiap kelas, dan juga mengatur jadwal terhadap anak-anak siapa yang bertugas untuk meminjam buku bacaan di perpustakaan.
Kemudian saya juga perlu koordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah terkait hal tersebut. Oke, luar biasa sekali Pak ya, rencana yang sudah Bapak ingin susun itu semoga itu dapat terlaksana ya Pak. Dan saya yakin Pak Bagus pasti bisa dalam meningkatkan kemampuan literasi peserta didik Pak Bagus. Oke, kemudian dari sudah apa yang tadi Pak Bagus sampaikan, kira-kira Pak Bagus sudah mempunyai rencana apa untuk meningkatkan kemampuan literasi anak tersebut? Rencana yang akan saya lakukan pertama itu tadi yang sudah saya bicarakan ya Bu Linda ya, pertama membuat pojok baca dengan mendekatkan buku bacaan kepada anak-anak, diharapkan anak-anak akan terbiasa untuk membaca. Kalau sudah terbiasa membaca, ini akan saya gunakan pembiasaan ketika sebelum pembelajaran, ini anak-anak membaca buku bacaan, kemudian menceritakan kembali terhadap anak-anak yang lain, kemudian juga bisa dengan saya berkolaborasi dengan pustakawan untuk membuatkan jadwal kunjungan terhadap anak-anak. Berarti tadi sudah ada 4 rencana yang Pak Bagus sudah susun nggih Pak nggih, semoga dapat berjalan lancar nggih. Kemudian dalam melakukan rencana pastinya ada dukungan. Nggih, kira-kira dukungan apa yang Pak Bagus butuhkan untuk dapat melaksanakan rencana yang sudah Pak Bagus tadi susun? Dukungan yang saya butuhkan yang pertama tentunya dari Bapak Kepala Sekolah selaku pimpinan. Ini saya berkoordinasi dulu ke Bapak Kepala Sekolah agar Bapak Kepala Sekolah memberikan izin restunya terhadap rencana yang akan saya lakukan. Yang kedua tentunya saya membutuhkan dukungan dari pustakawan, di mana pustakawan ini agar bisa memberikan izin terhadap pinjaman buku dan juga membuatkan jadwal kunjungan terhadap kelas. Ya, kemudian selanjutnya tentunya terkait dengan pojok baca pasti akan memerlukan anggaran. Ini saya butuh dukungan terhadap bendahara BOS. Ini tentu saya akan berkoordinasi dengan bendahara BOS berkaitan dengan pembuatan pojok baca di tiap-tiap kelas. Berarti tadi dukungannya dari kepala sekolah, kemudian dari pustakawan juga, dan menemui bendahara BOS nih Pak. Berarti dalam memenuhi kebutuhan tersebut Pak Bagus sudah melaksanakan beberapa rencana yang sudah Bapak Bagus susun tadi. Begitu luar biasa sekali. Kemudian Pak Bagus pertanyaan lagi, adakah rencana lain yang ingin Bapak susun dalam meningkatkan kemampuan literasi Bapak? Rencana lain yang akan saya susun untuk kedepannya mungkin hanya itu aja dulu Bu. Nanti kalau ke depan kok ternyata ada kendala atau ada hambatan yang lain terkait dengan penyesuaian rencana, mungkin akan saya konsultasi dengan Ibu lagi. Oke, siap. Luar biasa sekali ya Pak ya. Oke, tadi sudah ada rencana. Kemudian saya ingin bertanya lagi kepada Pak Bagus, apa komitmen Pak Bagus terhadap rencana yang akan Bapak lakukan untuk kedepannya? Komitmen untuk kedepannya yaitu yang pertama saya minggu depan akan memulai rencana saya. Yang pertama menemui Bapak Kepala Sekolah untuk berkoordinasi terkait dengan rencana saya, kemudian menemui pustakawan dan juga menemui bendahara BOS. Luar biasa sekali ya tadi apa yang sudah Pak Bagus sampaikan, dan saya juga sangat mendukung sekali nih Pak rencana yang Pak Bagus lakukan. Apabila Pak Bagus nanti membutuhkan pertolongan saya siap membantu Pak Bagus untuk meningkatkan kemampuan literasi anak-anak untuk kedepannya bisa lebih maksimal lagi ya Pak Bagus ya. Tentu saja Bunda, nanti kalau ke depan kok saya menemui masalah ataupun menemui kendala-kendala, tentu saya akan bercerita sering kepada Bu Nida nanti Bu Nida. Terima kasih atas waktunya Bu Nida. Mohon maaf mengganggu waktu istirahat jenengan ya Bu Nida ya. Tak apa-apa Pak Bagus, tidak kok, saya tidak terganggu. Saya malah senang ini Pak Bagus, saya jadi bisa mendampingi Pak Bagus dalam berbincang-bincang menemukan solusi, dan luar biasa sekali. Tadi Pak Bagus sudah memunculkan solusi-solusi itu sendiri dari kemampuannya Pak Bagus sendiri. Saya mendukung seluruh rencana dari Pak Bagus dan siap membantu Pak Bagus untuk kedepannya. Begitu nggih Pak nggih? Terima kasih yang sebentar. Sama-sama Pak Bagus, matur suwun. Saya pamit undur diri dulu. Matur suwun Pak Bagus, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Nida, praktek coaching yang luar biasa. Bu Nida melaksanakan coaching dengan Pak Bagus berjalan luar biasa dan lancar. Dimana tadi saya amati sudah terlihat apa yang ada di alur cerita, ada tujuan, ada identifikasi, ada rencana aksi dan tanggung jawab.
yang telah didiskusikan bersama Pak Bagus selaku coaching. Nah, akhirnya bisa menemukan solusi dari masalah yang dihadapi oleh coaching tersebut. Alhamdulillah ya Bu, ya berjalan lancar. Baik Bu Nida, setelah proses coaching ini selesai, ada beberapa pertanyaan ini Bu Nida yang akan saya sampaikan kepada Bu Nida. Indikator keberhasilan dari praktek coaching yang telah Ibu laksanakan kali ini apa Bu Nida? Oke Bu, untuk indikator keberhasilan dari proses coaching yang sudah saya lakukan tadi bersama Pak Bagus, yaitu coaching sendiri ini dapat memunculkan solusi untuk merencanakan sebuah rencana aksi yang nantinya akan dilakukan oleh coaching sendiri dalam menyelesaikan masalahnya tersebut Bu. Tentunya tadi dalam menggali solusi-solusi itu saya mencoba untuk semacam mengerahkan atau mengeluarkan kemampuan potensi dari coaching itu sendiri. Begitu betul, Bu. Bu Nida memantik pertanyaan disampaikan sehingga tergali semua yang sebenarnya dari Pak Bagus itu ada potensi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Baik Bu Nida, untuk pertanyaan yang kedua, di awal tadi kita sudah berbincang-bincang dan Bu Nida menyampaikan bahwa Bu Nida ingin menjadi pendengar yang aktif dalam proses coaching tersebut. Kemudian kompetensi apa lagi yang ingin Bu Nida kembangkan? Oke Bu, tadi pada saat proses coaching berlangsung saya berusaha untuk menghadirkan diri saya secara penuh, present untuk saya dapat mendengarkan apa sih masalah dari Pak Bagus. Kemudian setelah saya hadir di sini secara aktif, secara penuh, saya berusaha untuk menjadi pendengar yang aktif. Dari situ saya berhasil mengeluarkan atau mengutarakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Pak Bagus. Untuk kedepannya kompetensi yang masih saya ingin kembangkan yaitu tentunya bagaimana saya bisa menjadi seorang coach yang aktif dalam mendengarkan dan juga dapat mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi kepada Pak Bagus agar dapat mengeluarkan semua potensi yang ada, menemukan solusi dari apa yang si coach punya itu sendiri. Begitu mungkin. Betul Bu Nida. Memang keterampilan untuk mengembangkan pertanyaan berbobot itu harus kita latih sehingga coach berhadapan dengan coach siapapun, Bu Nida bisa membantu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Baik Bu Nida, di mana apabila kita sudah menghadirkan diri kita secara penuh menjadi pendengar aktif kita bisa memberikan pertanyaan berbobot kepada coach sehingga coach nanti menggali apa sih yang ada dalam diri saya, solusi apa yang bisa saya ambil untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi sehingga coach betul-betul dapat memunculkan ide menghasilkan solusi dari permasalahan yang dihadapi dari kemampuan yang ada pada coach itu sendiri. Luar biasa Bu Nida, coachingnya sangat bagus saya sangat terkesan dengan pelaksanaan proses coachingnya Bu Nida. Semoga hasil observasi saya ini berdasarkan catatan ini bisa bermanfaat untuk praktek-praktek coaching Bu Nida selanjutnya Terima kasih kesempatannya sehingga saya bisa menjadi observer pada pelaksanaan coaching antara Bu Nida dengan Pak Bagus. Saya mohon maaf mungkin selama menjadi observer ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bu Nida dan selanjutnya saya mohon undur diri Bu Nida. Sama-sama. Saya Terima pamit kasih. dulu matur suwun. Assalamualaikum Bu Nida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.